Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rekan-rekan sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala anugerah iman, Islam, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah akan kita sampaikan yaitu satu tajuk, satu judul yang berkenaan tentang perusahaan pembiayaan dalam Islam. Yang pertama, konsep Islam tentang perusahaan pembiayaan. Satu hal yang harus kita fahami bersama, bahwasanya karakteristik pembiayaan syariah atau Islam tentu mengikuti ketentuan bermuamalah baik yang ada dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Karena dua sumber inilah sebagai dasar hukum daripada muamalah kita, Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian, ekonomi Islam adalah tauhid atau keesaan Tuhan, yang artinya memang sebetulnya dalam ekonomi Islam pun terdapat nilai ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu sangat berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengacu pada kebudayaan dan pemikiran dunia barat. Oleh karena hal itu, prinsipnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat dan bukan hanya individu. Jadi hakikat konsep Islam dalam perusahaan pembiayaan itu adalah menciptakan kemaslahatan, kesejahteraan dan bukan hanya individu saja. Jadi memang kalau dalam bahasa bisnis ada monopoli bisnis, dan Islam tidak menginginkan adanya monopoli bisnis ini. Maka tidak boleh kekayaan itu hanya dimiliki individu saja, tapi harus berdasarkan asas kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat atau kemaslahatan bersama. Dengan berpatokan pada prinsip pokok yang terdiri dari ketauhidan, kepemimpinan, keadilan dan keseimbangan material dan juga spiritual, baik duniawi dan juga akhirat. Inilah yang kemudian menjadikan konsep Islam khususnya dalam hal perusahaan pembiayaan ini berbeda dengan konsep konvensional. Secara khusus, pembiayaan Islam ditentukan oleh ayat-ayat Al-Quran yang menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba, serta memerintahkan manusia untuk tolong-menolong dalam kebajikan. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Keadaan mereka yang demikian itu, kata Allah, disebabkan karena mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal dalam ayatnya Allah menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi fantaha falahu ma salaf. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan. Wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Melainkan berbeda kalau ada orang yang kemudian sampai kepadanya kebenaran tentang keharaman riba, lantas kemudian dia kembali kepada riba, fa ulaika ashabun nar. Maka Allah menjelaskan orang yang seperti ini adalah orang
yang akan menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya, satu hal yang harus kita fahami dari surah Al-Baqarah ayat 275 ini terdapat hikmah yang besar ya. Bagaimana prinsip dan ketentuan ini membawa makna dalam dan bahkan dengan implikasi yang jauh terhadap pencapaian kemaslahatan duniawi masyarakat dan bernilai akhirati, artinya ada nilai akhiratnya. Sebagai intinya, memang pembiayaan Islam harus menyatu dengan sektor real ekonomi. Adapun tujuannya jelas ya, ketika Allah mengingatkan tentang masalah riba ya, ini tentu ya agar dapat menciptakan kemaslahatan masyarakat. Bahkan pembiayaan Islam hanya dapat dilaksanakan berdasarkan akad-akad yang disediakan, artinya yang dibolehkan dalam syariat. Bahkan tidak boleh ada unsur ribanya, ada ghararnya, ada maisirnya, tentu dengan tujuan untuk memperoleh hasil kerja, profit yang non ribawi dan keuntungan bersama menggunakan dana ekuitas bukan utang, ya, berbagi risiko dan dilaksanakan dengan penuh amanah serta menepati janji. Karena pada prinsipnya bukan sekedar keuntungan yang besar yang didapatkan ketika kita berbisnis dengan cara Islam, tapi bagaimana kemudian keuntungan yang berkah yang dijualnya, dan juga berkah cara mendapatkannya, cara berjualannya. Dan inilah konsep ekonomi yang kita pahami. Maka dalam hal ini, karakteristik perusahaan pembiayaan syariah itu yang pertama harus memiliki karakter. Yang pertama adalah non-ribawi. Secara umum tentu harus kita pahami, riba dimengerti sebagai tambahan yang diberikan atas pinjaman uang atau disebut bunga. Maka kata Nabi, kullu qardin jara fi manfa'ah fahuwa riba. Bahkan termasuk ketika pinjaman itu ya, tapi ternyata di balik itu ada kemanfaatan ya, artinya ada tambahan ya, mengambil keuntungan di sana, maka itu termasuk juga riba. Dan dalam riba timbul karena pertukaran barang atau barter yang tidak dapat sepadan, baik dalam takaran, timbangan ataupun kualitas barang. Maka inilah ya, yang pada intinya memang ya, karakteristik pembiayaan syariah itu harus yang pertama non ribawi, tidak ada unsur ribanya. Kemudian yang kedua, tidak ada unsur ghararnya, non gharar. Gharar berarti sesuatu yang tidak jelas atau dapat bersifat tipu daya, desepsi, atau berupa hazard, atau sesuatu yang tersembunyi, atau informasi yang tidak terungkap atau tidak diungkapkan dengan membawa konsekuensi yang tidak pasti, bahkan menimbulkan ketidakpastian yang berlebihan. Maka konsep ya dalam pembiayaan syariah harus non gharar ya, artinya bukan suatu yang tidak jelas, harus jelas bisnisnya apa, yang dijual apa, ya, asetnya dari mana, modalnya dari mana, semuanya jelas, tidak ada unsur ghararnya. Yang ketiga, non maisir ya. Maka karakteristik yang ketiga daripada pembiayaan syariah adalah non maisir. Apa itu maisir? Maisir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu atau keuntungan dengan mudah tanpa kerja, atau biasa disebut dengan judi ya. Unsur yang bersifat spekulatif membawa kepada situasi untung-untungan atau maisir atau judi. Dan tentu ya, judi dilarang oleh Al-Quran. Pada intinya judi merupakan usaha untuk memperoleh harta tanpa bekerja dengan cara instan, memiliki sifat yang menimbulkan madarat yang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Maka pada intinya menjauhkan orang pada unsur kerja dan penciptaan lapangan kerja, segala bentuk usaha yang mengandung unsur spekulasi ini dilarang dalam syariat kita. Jadi spekulasi ya, itu tidak boleh ya. Maka ketika bicara tentang trading ya, maka sebagian ulama ada yang sampai mengharamkan gitu ya, karena memang di sana ada unsur spekulasinya ya. Ada unsur spekulasinya. Meskipun juga ada beberapa ulama yang membolehkan ya, tentu dengan beberapa syarat gitu. Yang keempat, penekanan pembiayaan bukan pada utang. Jadi Islam melarang adanya riba
Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk tidak mengambil utang. Ekonomi Islam lebih menekankan pada modal bersama atau equity base, dan konsep leverage tidak dapat dipakai. Adapun prinsip leverage dan gearing ini dalam banyak kasus di dunia telah mendorong timbulnya kegiatan ekonomi yang spekulatif, dan jika digunakan secara berlebihan telah terbukti menimbulkan krisis keuangan dari waktu ke waktu. Yang pada intinya, ya, penekanan biaya pada pembiayaan syariah itu bukan disandarkan pada hutang, ya. Kalau hutang yang ada, maka yang timbul adalah bunga yang tinggi. Ketika bunga yang tinggi pun otomatis menumpuk menjadi banyak, sehingga kemudian, ya, tentu dalam perusahaan atau pembiayaan syariah ini jadi tidak sehat nanti usahanya dalam hal permodalannya, ya. Maka dengan istilah leverage atau mungkin gearing ini, ya, ini sebetulnya untuk mengukur, ya, bagaimana pengaruh keuangan perusahaan serta tingkat kewajiban berbunga dalam struktur modalnya. Maka tentu, ya, karena riba itu haram, bunga pun juga haram, maka masalah modal ini menjadi basis, ya, menjadi basis bagaimana kemudian, ya, suatu pembiayaan syariah itu boleh atau tidak, halal atau tidak, itu juga bisa ditentukan dari awal permodalan yang didapatkan. Maka, ya, ekonomi Islam lebih menekankan sekali lagi pada modal bersama, ya, equity base, ya, karena ini lebih biasanya menguntungkan, ya, dan tentu terbebas daripada riba atau bunga. Kemudian yang kelima, transaksi keuangan hanya dengan akad-akad yang disediakan. Tentu kalau kita bicara tentang muamalah atau ekonomi syariah atau pembiayaan syariah, produknya apa saja banyak sekali, dan itu bisa kita memilih di antara akad-akad yang ada. Tentu akad-akad yang dibenarkan oleh Allah dan juga Rasulnya, bukan akad-akad yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Beberapa di antaranya ada ijarah, ya, sewa menyewa, ya. Kemudian ada ijarah muntahiyah bit tamlik, sewa menyewa yang berujung pada kepemilikan harta, atau mungkin wakalah bil ujrah, perwakilan jasa, ya, murabahah, ya, bagi hasil, ya, ketika jual beli, ya, baik salam dengan cara memesan dan istisna, ya. Inilah yang kemudian beberapa akad yang dibolehkan ketika kita melakukan pembiayaan dalam bisnis ekonomi syariah. Oleh karena itu, insyaallah nanti dalam pertemuan berikutnya akan kita kaji lebih dalam apa itu ijarah, apa ijarah muntahiyah bit tamlik, apa wakalah bil ujrah, murabahah, salam dan istisna, ini lebih dalam lagi insyaallah. Nana sekalian, demikian pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jazakumullahu khairal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.